Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak, gas bumi dan kegiatan energi lainnya, yaitu Medco Energi Internasional. Sebuah cerita penting dari dunia energi sedang berlangsung, di mana Medco Energi Internasional dan beberapa kontraktor lainnya berusaha untuk meningkatkan harga gas di blok koridor yang mereka kelola. Namun, pemerintah telah menolak permintaan ini, dan ini adalah cerita di balik penolakan tersebut. Menurut Kepala Divisi Program Komunikasi, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Hudi Suryodipuro, pemerintah telah memutuskan untuk tidak mengizinkan penaikan harga gas di tingkat hulu pada tahun ini. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan bahwa harga gas yang ada sudah memperhitungkan nilai keekonomian lapangan yang dikelola oleh perusahaan minyak dan gas bumi. Sementara itu, pemerintah tidak menutup pintu untuk diskusi lebih lanjut. Fokusnya saat ini adalah mendorong perusahaan seperti Medco untuk beroperasi lebih efisien. Ini adalah langkah penting dalam rangka memastikan bahwa operasi mereka tetap menguntungkan tanpa perlu menaikkan harga gas. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Medco Energi Internasional saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Direktur Utama Medco, Hilmi Panigoro, mengakui bahwa lapangan eksplorasi di blok koridor telah memasuki masa tua yang dapat mempengaruhi produksi gas. Namun, ia menekankan bahwa biaya produksi gas Medco di sana masih dapat ditekan di level yang layak. Ini membuatnya optimistis bahwa produksi mereka akan tetap stabil. Pada akhirnya, harga gas di blok koridor akan tetap menjadi kebijakan pemerintah. Ini adalah cerita yang mencerminkan perjuangan antara industri dan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi negara, dengan harapan tetap memenuhi kebutuhan energi tanpa mengorbankan ekonomi dan efisiensi. Di sisi lain, Medco Energi Internasional, salah satu pemain kunci dalam industri energi, telah merilis laporan kinerja keuangan mereka untuk semester pertama tahun 2023. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perusahaan dan tantangan yang mereka hadapi. Pendapatan Medco naik tipis sebesar 0,7% menjadi 1,11 miliar dolar, mencerminkan situasi yang penuh tekanan di industri energi. Meskipun begitu, perusahaan berhasil mempertahankan return on asset sebesar 3,5% dan return on equity sebesar 14,3%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Beban pokok pendapatan meningkat signifikan menjadi 646,1 juta dolar, sementara laba periode berjalan mengalami penurunan yang signifikan dari 314,2 juta dolar menjadi 130,2 juta dolar. Ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan dalam mengelola biaya operasional. Meskipun terjadi penurunan dalam laba, perusahaan berhasil mempertahankan margin laba bersih sebesar 10,7%. Ini menunjukkan upaya Medco untuk menjaga efisiensi di tengah tekanan harga energi yang fluktuatif. Dalam hal aset, Medco mengalami penurunan sebesar 268,3 juta dolar yang dapat disebabkan oleh restrukturisasi aset perusahaan. Meskipun demikian, ekuitas meningkat menjadi 1,8 miliar dolar, mencerminkan upaya perusahaan dalam memperkuat modal. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah rasio utang terhadap ekuitas yang saat ini mencapai 287,2%. Ini menunjukkan tingginya level utang perusahaan dan perlu diwaspadai untuk menghindari risiko yang terkait. Selain itu, arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi mencapai 179 juta dolar, tetapi nilai total arus kas mengalami penurunan sebesar 139,5 juta dolar. Penurunan ini disebabkan oleh penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 352,7 juta dolar. Dengan demikian, laporan kinerja keuangan Medco Energi Internasional di semester pertama 2023 mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola biaya operasional dan utang,
sambil tetap menjaga efisiensi dan margin laba bersih. Ini adalah cerminan dari situasi yang dinamis di industri energi, di mana perusahaan harus tetap adaptif dan inovatif untuk bertahan dan tumbuh. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Medco Energi Internasional? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa artificial intelligence selanjutnya. Saya Aili, dan ini Bicara Saham.